Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di antara syiar Allah Subhanahu wa taala ialah terjadinya peristiwa besar yang istimewa, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam seharusnya mengetahui bagaimana kisah perjalanan Nabi dalam berisra Mi'raj. Pelajaran apa yang dapat diambil dari peristiwa yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah peradaban manusia itu? Supaya dengan peristiwa tersebut, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berberkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Imam Bukhari menceritakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, Nabi berada di dalam kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datanglah malaikat mengeluarkan hati Nabi dan mencuci hatinya. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu, Nabi melakukan perjalanan Isra dengan mengendarai buraq diantar oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu beliau bermi'raj hingga langit dunia. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dipahami, hikmah dalam Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini ialah dikisahkan bahwa Nabi bolak-balik dari tempatnya di atas Sidratul Muntaha ke tempat Nabi Musa alaihi salam di langit ke-7, lalu kembali ke atas lagi untuk memohon keringanan. Dalam riwayat-riwayat yang sahih yang kita dapati bahwa yang naik turun adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau naik ke tempat ia menerima wahyu.
dan turun ke tempat Nabi Musa. Lalu naik lagi ke tempat menerima wahyu sebelumnya. Dan itu terjadi berulang-ulang. Demikianlah para ulama ahlus sunnah seluruhnya memahami bahwa peristiwa Isra Mi'raj, ketika mereka menceritakan kisah tawar-menawar jumlah salat sebagaimana riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. Kemudian Nabi menoleh ke arah Jibril seakan bermusyawarah tentang hal itu. Kemudian Jibril mengisyaratkan kepada beliau, "Ya, bila Anda menghendaki permohonan untuk dikurangi." Lalu Nabi naik pada Tuhan sedangkan ia di tempatnya dan berkata, "Ya Tuhan, ringankanlah dari kami. Sesungguhnya umatku tidak mampu melakukan ini." Di dalam menguatkan keimanan kita melalui peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setidaknya ada 3 pelajaran penting yang dapat kita ambil untuk mengukuhkan pengetahuan dalam bidang akidah. Pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Sehingga dengan kekuasaannya, ia telah memperjalankan hambanya dalam semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, sampai kemudian kembali lagi ke bumi. Yang kedua, pelajaran tentang tauhid, bahwa peristiwa percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi tidak terjadi pada sebuah tempat yang kita bayangkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk apapun. Yang ketiga, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa ibadah sholat 5 waktu kewajibannya melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan keimanan kepada kita untuk menjadikan peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai sarana untuk menambah keimanan dan keilmuan kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.